clustering ya hari ini dengan tema clustering model base menggunakan hierarki ya aglomeratif yang akan disampaikan Mas Arif Rahman Hakim dan Mas Fajar. Oke, silakan Mas Arif dimulai presentasinya. Monggo. Baik Pak. Saya mohon izin untuk share screen dulu terlebih dahulu. Ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dwi dan rekan-rekan sekalian, hari ini saya dengan Mas Fajar akan mencoba membahas mengenai metode dalam clustering, yaitu ini saya ambil dari buku EDA di chapter 6, di mana di chapter 6 itu judul besarnya adalah model based clustering atau cluster berdasarkan model. Nah, sedangkan hierarkikal sendiri ini sebenarnya sudah dibahas sebelumnya di pertemuan kemarin oleh Mas Akbar dan Mas Fadu. Sambil menunggu Mas Fajar untuk join, saya mulai terlebih dahulu. Di hari ini kita fokus diskusinya adalah kalau sesuai dengan apa yang kemarin dibagi, yaitu kita membahas tentang cluster berhierarki. Tapi ini pada model based clustering. Di sini saya merefer dari dua buku. Kalau yang buku utamanya adalah buku EDA, yaitu yang dengan dengan metodenya. Nah, kemudian saya tambahkan untuk teorinya dari buku data clustering yang ditulis oleh Go Jungan. Oke, nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, apa sih yang harus kita ketahui terlebih dahulu dari apa yang saya presentasikan ini? Ada beberapa bagian-bagian yang akan saya presentasikan atau akan saya bahas. Yang pertama saya mengoverview terlebih dahulu apa sih clustering analisis tersebut, kan? Kemudian pengertian dari model based clustering atau metodenya itu apa sih? Kemudian bagaimana prosedurnya untuk clustering tersebut. Nah, prosedur ini termasuk di dalamnya adalah ini hierarkikal ini cluster hierarki. Dan kemudian yang terakhir adalah nanti yang akan disampaikan Mas Fajar mengenai bagaimana mengimplementasikan metode ini dengan MATLAB. Nah, ini akan saya sedikit mengoverview tentang cluster analisis. Jika dilihat dari gambar ini, kita mempunyai serangkaian data dalam satu tempat gitu. Sebenarnya kalau kita lihat seperti ini, kita tidak bisa tahu ada beberapa macam data di dalam sebuah koloni kayak gini. Nah, dengan cluster kita bisa memecahnya menjadi beberapa data, ada bulat, piramid, sama box. Nah, ini jadi analisis cluster sendiri adalah sebuah teknik untuk mencari pola dari sekumpulan data. Adalah tujuannya adalah membuat sekelompok itu dalam objek yang serupa. Jadi dalam suatu yang homogen. Dari data heterogen dikelompokkan menjadi data yang homogen. Nah, kemarin sudah dijelaskan juga pada pertemuan sebelumnya, metode clustering itu dibagi menjadi
dua metode. Yang pertama yang klaster berhierarki, dan kemudian ada juga klaster yang non berhierarki. Yang berhierarki pun juga dibagi menjadi dua, ada yang aglomeratif dan divisif. Nah, yang aglomeratif ini kemarin juga sudah dijelaskan mengenai ada single linkage, complete linkage, average linkage sampai word. Nah, kemudian yang di non berhierarki lebih dikenal dengan clustering K-means. Oke, berikutnya berikutnya kita akan membahas tentang metode model based clustering. Ini ada beberapa paper yang saya refer pengertiannya dari paper dari Benfield dan Raftery tahun 93, yaitu model based clustering itu adalah merupakan teknik untuk menggambarkan sebuah pendekatan clustering di mana suatu kelompok pada populasi diidentifikasi berdasar distribusi probabilitas dan keseluruhan populasi dan dimodelkan dalam sebuah finite mixture. Dan dari pengertian yang lainnya dari McLehan dan Bashford adalah metode cluster berbasis model adalah merupakan suatu metode yang berbeda dengan metode cluster yang didasarkan pada ukuran jarak. Nah, kalau kita mengenal kemarin yang metode hierarki biasa itu berdasarkan jarak. Nah, kalau yang model based clustering ini sama juga menggunakan ukuran jarak, tapi juga memperhatikan komponen statistiknya seperti itu. Di pengertian lain juga ini si Freire dan Raftery ini juga mendapatkan 6 model dalam mengelompokkan suatu objek pengamatan. Dan di Indonesia juga ada Pardede di 2013 tulisannya, yaitu metode pengelompokan yang didasarkan pada aspek statistik, yaitu kriteria kemungkinan maksimum. Ini saya mengambil dari tesis S2-nya Agustini 2017, yaitu di sini dia mengasumsikan yang digunakan pada model based clustering adalah dalam suatu populasi dapat diambil subpopulasi yang mempunyai distribusi peluang tertentu dan masing-masing subpopulasi mempunyai parameter yang berbeda. Keseluruhan subpopulasi mempunyai distribusi peluang mixture dengan proporsi berbeda untuk setiap subpopulasi. Sehingga saya menarik kesimpulan dari beberapa paper tadi, pengertian dari model based clustering method itu ialah ini adalah merupakan suatu metode dalam pembagian kelompok atau cluster dengan memperhatikan aspek statistiknya, yaitu semacam probabilitas dan sebagainya. Nah, sekarang tadi dijelaskan adalah model. Nah, model di sini itu apa sih? Kalau saya mengambil dari buku data clustering dan di buku EDA dijelaskan bahwa model di sini adalah mewakili dari tipe constraint dan parameter geometriknya dari covariant matrix. Nah, ini nanti mungkin teman-teman juga bisa membahas lebih dalam di buku data clustering dan EDA. Oke, kemudian sekarang saya akan mendiskusikan mengenai prosedur dari model based clustering. Kalau di rekan-rekan juga membaca di buku EDA dan buku data clustering, di sini ternyata model based clustering itu mempunyai prosedur dalam proses clusteringnya. Yang pertama adalah memilih batasan pada covariant. Ada data dan kita mencari modelnya, terus kita menggunakan aglomeratif sehingga keluar dendrogramnya. Nah, kalau kita makanya tadi kalau saya bahas tentang aglomeratif ini, makanya jadi sepertinya hampir sama dengan yang kemarin, sehingga saya sama Mas Fajar mencoba untuk mendiskusikan tentang model based clustering ini hingga mendapatkan model base-nya seperti itu.
Kemudian dari hasil dendrogramnya kita menginisialisasi untuk EM-nya. EM itu expectation maksimum. Kemudian dari expectation maksimum kita masukkan dalam algoritma EM-nya. Sudah itu masukkan lagi dalam Bayesian information criteria. Nah, jika dapatkan kriteria yang tinggi, maka didapatkan estimasi modelnya. Jika tidak, diulangi lagi kembali ke model clustering. Oke, kemudian kalau bicara hierarchical aglomeratif ini kemarin juga sudah disampaikan bahwa ini adalah teknik clustering berhierarki atau berdasarkan tingkat tertentu sehingga menyerupai struktur pohon, atau kalau kemarin itu bilang dendrogram. Sedangkan aglomeratif sendiri adalah strategi untuk mengelompokkan hierarki yang dimulai dengan setiap objek dalam satu klaster yang terpisah, kemudian membentuk klaster yang semakin besar. Jadi banyak klaster awal adalah sama dengan banyaknya objek. Nah, saya kira ini kemarin juga sudah sudah dijelaskan oleh kelompok 1. Metodenya hampir sama. Nah, kemudian untuk setelah kita mendapatkan dendrogram, kita menginisialisasi EM itu, kalau saya baca di buku EDA, kita harus mendapatkan finite mixture, atau di bahasanya adalah multivariative finite mixture. Nah, finite mixture ini dilakukan sebagai pendekatan untuk mengestimasi probability density-nya atau densitas probability-nya. Dengan data yang digunakan adalah data unvariant atau multivarian. Berikut adalah fungsinya. Fungsinya dari fungsi dari finite mixture. Nah, mungkin ini bisa kalau di MATLAB sudah ada fungsinya, jadi kita nggak perlu lagi memikirkan untuk ininya. Jadi di MATLAB sudah ada fungsinya. Oke, kemudian dalam finite mixture itu juga kita harus mencari komponen modelnya untuk mendapatkan nilai inisial dari value parameternya. Kerangka model base ini menggunakan dekomposisi eigenvalue dari matriks covariance. Jadi matriks covariance adalah fungsi dari lambda G, nilai skalarnya, terus DG adalah matriks ortogonalnya, kemudian AG adalah diagonal matriks dengan elemen yang proporsional pada eigenvalue-nya. Ini juga sudah ada di MATLAB fungsinya. Oke, saya lanjut aja. Nah, komponen model tadi ini sudah mendapatkan contoh bentuk klasternya. Jadi bentuk klasternya itu dari nilai matriks covariance-nya. Matriks covariance-nya, jika hitungannya matriks covariance sama dengan sigma atau sama dengan lambda I, maka klasternya yang terbentuk adalah seperti ini. Jika itu sigmanya sama dengan lambda D, A, DT, semua klaster yang terbentuk mempunyai bentuk volume seperti ini. Jadi untuk sebelum masuk ke EM ini, kita membuat sebuah model terlebih dahulu. Nah, modelnya itu sudah ada sebagian model yang sudah disediakan. Nah, itu ada di buku di buku EDA juga sudah ada, jadi bisa digunakan. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan modelnya, kita masuk ke dalam perhitungannya, di perhitungan expectation maksimumnya. Metode ini EM-nya ini dia melakukan iterasi menduga parameter maksimumnya seperti apa gitu kan ya. Terus algoritma EM ini terdiri dua tahap, yaitu tahap E-nya sendiri ekspektasinya adalah menduga, dan M-nya itu adalah maksimum. Jadi tahap ini adalah menduga parameternya seperti apa gitu, nilai maksimumnya. Nah, ini fungsinya yang ada di buku.
teman-teman juga bisa membaca kembali di buku EDA. Nah, setelah nilai EM-nya didapatkan, baru dihitung dengan menggunakan cluster bias itu atau BIC, Bayesian Information Criteria. Kalau dalam buku dijelaskan ada dua masalah kenapa harus menggunakan cluster. Karena ada dua, pada saat analisis cluster itu ada dua dua masalah yang dihadapi, yaitu pemilihan metode cluster dan memutuskan jumlah cluster. Nah, untuk menangani kedua masalah ini, maka digunakanlah model campuran melalui faktor bias. Itu. Salah satu keuntungan pendekatan dengan faktor bias adalah dapat membandingkan antar model tadi. Kemudian fungsi dari model bias ini adalah seperti ini. Saya tidak menjelaskan, cuma hanya menampilkan saja. Nah, kemudian ini semua dilakukan di MATLAB, sudah ada semuanya, nanti akan dijelaskan oleh Mas Fajar. Mungkin dari saya teorinya adalah sedemikian rupa. Nanti mari kita diskusi mengenai ini. Kebetulan saya juga coba memahami apa yang ada dalam model based clustering. Jadi tidak semua apa yang saya pahami itu yang saya presentasikan juga paham juga gitu. Jadi mohon maaf Pak, nanti mungkin kita lebih banyak diskusi mengenai di bab ini seperti itu. Kemudian mungkin dari Mas Fajar yang akan mengimplementasikan teori tadi pada MATLAB. Jadi saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Mas Fajar? Ya, hadir. Oke, saya stop share ya. Monggo Mas. Ya, bentar. Saya share. Bentar, saya share screen dulu sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah Mas. Sudah ya, oke. Terima kasih Mas Hakim atas penjelasan yang untuk teorinya. Mohon izin dan rekan-rekan. Jadi saya akan menjelaskan mengenai pemanfaatan dari script MATLAB untuk mengklasterisasi model hierarchy based model. Sebenarnya scriptnya nggak begitu banyak ya, cuma kita lebih ke fungsinya yang banyak. Jadi pertama-tama saya ingin menggunakan data iris. Jadi data iris ini merupakan data yang diolah oleh Fisher tahun 1936. Dia ingin mengklasifikasikan sebuah bunga iris berdasarkan panjang dari sepal dan petal. Jadi kalau itu kayak semacam bagian dekat tangkai bunganya, terus kemudian yang berwarna hijau biasanya, terus kemudian di bagian atas kelopaknya. Dari data tersebut beliau ingin mengklasifikasi, takutnya ngeheng. Nah, jadi berikut adalah data dari iris tersebut. Jadi data tersebut merupakan matriks dengan 150 kalikan 4 dengan masing-masing jenisnya 50 dikalikan 4 jadi 150. Dari hasil tersebut kita bisa lihat bahwa ini perbandingan antara komponen panjang sepal, kemudian panjang petal, terus lebar
lebar petal dan lebar sepal juga. Nah, terlihat bahwa kalau kita bisa lihat warna merah ini merupakan dari jenis setosa, kemudian warna hijau ini adalah versicolor dan biru ini adalah Virginia. Terlihat bahwa terhadap hubungan antara panjang dan contoh yang paling bawah nih ya. Jadi terdapat hubungan antara panjang sepal dan lebarnya petal. Jadi terlihat bahwa variannya ini memiliki bentuk seperti elips, kemudian orientasinya terhadap sumbu X gitu. Terus kemudian kalau dengan unsur yang sama terlihat pada kalau untuk varian yang versicolornya dia seperti agak diagonal dan bentuknya juga seperti elips juga. Cuma untuk yang terakhir Virginia dia bentuknya tidak teratur ya, jadi dia seperti variabel. Kemudian untuk arahnya dia pada sumbu X. Terus kemudian dari semua komponen kita buat matriks. Jadi terlihat orientasi yang berbeda, yang awalnya sumbu X, kemudian menjadi sumbu diagonal, terus kemudian jadi arah vertikal dengan panjang masing-masing komponennya. Ini adalah maaf kelewat tadi, ini script untuk menampilkan dari diagram ini iris datanya. Terus kemudian kita akan lanjut ke metodenya MBC-nya. Di sini ada namanya fungsi AGM bclass. Jadi fungsi ini adalah untuk membuat sebuah model dasar. Jadi ketika data iris tersebut di running, dia akan membuat seperti model hierarki. Jadi seperti yang penjelasan minggu lalu. Jadi setiap komponen data ini dihitung jaraknya, terus kemudian dicari apakah itu memiliki satu buah klaster apa tidak, terus kemudian masing-masing dicari dan hingga satu kelompok ini akan menjadi sebuah hubungan clustering. Dari hasilnya kita buat dendrogram. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi ini adalah dendrogram dari clustering tersebut. Jadi kita bisa lihat. Jadi kalau secara umum ada 3 ini ya, ada pada garis sekitar kurang dari 100 terlihat bahwa ada 3 clustering di sini. Jadi ini menunjukkan bahwa ini adalah jenis-jenis yang setosa, green dan Virginia dari gambar ini. Terus kemudian kita coba bandingkan dengan sebelumnya. Ini saya tadi running ini soalnya saya langsung karena agak lambat. Jadi untuk metode membuat base model, kita membuat step-step gini. Jadi step-step itu seperti yang kemarin dijelaskan. Jadi kita cari hubungan antara satu titik dan titik lainnya. Kemudian dibuat sebuah model. Jika datanya berjumlah 150 data, maka kita lihat step akhirnya ini berjumlah 148. Jadi hubungan antara data tersebut ini ada 148 tingkatan. Terus kemudian selain kita bisa melihat dengan bentuk dendrogram, kita juga bisa membuat clustering. Jadi kita buat modelnya. Pertama nih saya coba buat 2 model. Apakah itu sesuai? Jadi kalau untuk lihat di sini kan ini ada ketika kita potong di atas 100 maka terdapat 2 model 1 dan model 2. Terus kemudian untuk nilai di bawah 100 kita lihat ada 3 model. Jadi coba saya buat 2 model dan 3 model. Untuk melihat secara umum clusteringnya menggunakan siluet.
Jadi kalau kita lihat hasilnya untuk yang dua model terlihat bahwa modelnya itu agak bias. Jadi jarak antara terlalu sempit. Jadi kita tidak bisa menjudge bahwa itu memiliki dua model. Namun kalau kita lihat di menggunakan 3 model, terlihat bahwa jarak antar masing-masing model tersebut memiliki jarak yang lumayan besar, sehingga kita bisa meyakinkan bahwa dari data tersebut memiliki 3 jenis varian yang berbeda dari bunga iris tersebut. Kemudian lanjut, ketika kita akan membuat aglomerat base model, langkah selanjutnya adalah kita akan memanfaatkan fungsi MB class. Jadi di MATLAB itu sendiri, ini bukan bawaan MATLAB, jadi kita ada jadi toolbox dari MBC Toolbox, salah satunya MB class untuk menghitung model base clustering. Ini kita sedikit lihat fungsi tersebut di dalamnya. Nah, jadi fungsi di model MB class untuk menghitung clustering tersebut, kita membutuhkan datanya itu tadi sudah dihasilkan ini datanya data iris. Nah, kemudian di dalamnya nanti kita bisa lihat bahwa pertama kita akan membuat matriksnya tersebut, ukurannya, terus kemudian kita akan membuat jenis modelnya. Jenis modelnya ini seperti yang tadi dijelaskan oleh Mas Hakim, jadi ada 9 jenis model seperti ini. Jadi model tersebut menentukan jumlah bentuk fisik dari varian, bentuknya itu apa, misalnya kayak ini bentuknya spherical ataupun bentuknya diagonal, terus kemudian volumenya apakah dia volume kotak P kali P ataupun variabel, jadi dia bentuknya tidak sama gitu antara M dan N-nya. Terus kemudian shape-nya juga apakah dia sudah pasti, apakah masih ngacak-ngacak. Kemudian orientasinya itu bisa dalam sumbu X, Y, ataupun tidak memiliki orientasi. Jadi dari model tersebut dibuatkan 9 model. Nah, jadi kita akan coba menggunakan ke 9 model tersebut. Kita coba running satu persatu. Jadi kita lihat apakah model yang manakah yang sesuai untuk data iris tersebut. Terus kemudian langkah yang kedua adalah langkah yang ketiga, yang pertama itu adalah tadi membuat model base-nya dari data dari data dendrogramnya. Terus kemudian ini langkah yang kedua, membuat memilih jenis model yang sesuai. Terus kemudian ini MB class itu untuk yang tadi yang membuat model base-nya. Kemudian langkah yang ketiga adalah kita akan membuat batas modelnya. Jadi batas modelnya itu kalau tadi dijelaskan oleh Mas Hakim, jadi kita akan membuat mencari data musim itu kayak rata-rata dari varian tersebut, terus kemudian kovariannya berapa, kemudian koefisiennya dari varian tersebut berapa, dan kemudian nanti akan dari data tersebut ini sebagai desain awalnya, kemudian dan juga menggunakan ini model dasarnya. Dari batas modelnya itu kemudian kita menggunakan fungsi namanya ini MBC FinMix. Jadi fungsi ini adalah untuk mencari finite finite modelnya. Jadi
data yang tadi, data rata-ratanya, kovarian, kemudian koefisien dan jenis modelnya, kita akan mencari finite value-nya di situ. Kemudian nanti output dari sini adalah delnya, nilai jenis modelnya, terus kemudian clusteringnya dan variannya. Nah, hasil dari inisial model tersebut kita akan plot menggunakan BICK Bayesian informasi kriteria. Kemudian kita akan cari nilainya. Kita akan looping secara terus-menerus gitu. Jadi kita akan looping sampai didapatkan hasil nilai maksimal dari BIC. Kemudian dari BIC tersebut baru akan kita memilih bahwa jenis model tersebut yang sesuai itu apa. Terus kemudian, nah ini kita akan memilih nilai BIC. Kemudian, nah ketika semua BIC itu ditampilkan, maka kita akan melihat berapakah jumlah nilai BIC yang terbaik. Terus kemudian modelnya nomor berapa, kemudian berada di klaster yang keberapa. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Jadi terlihat dari ada 9 model yang kita gunakan sebagai inisial. Terlihat kalau misalnya kita lihat dari gambarnya, terlihat bahwa yang model yang seperti ini yang segitiga atau model 9 menunjukkan bahwa itu memiliki nilai BIC yang tinggi. Kita lihat hasilnya di bawahnya. Jadi terlihat bahwa nilai BIC-nya itu sebesar 574 dan terletak pada model nomor 9, klaster nomor 2. Jadi terlihat bahwa ini berada di klaster nomor 2. Klaster 2 dan modelnya ini model segitiga. Segitiga itu berarti bahwa dari data tersebut memiliki familinya umum, kemudian volumenya juga istilahnya acak ya, bentuknya juga acak dan orientasinya acak. Jadi data tersebut, jadi kalau secara umum ini kalau kita lihat nih ada 2 jenis model. Jadi yang warna biru yang Virginia dan Persecore secara umum memiliki hampir sama ya. Jadi dia memiliki orientasi yang hampir mirip seperti elips gini. Kemudian kalau untuk yang warna merah ini jelas-jelas berbeda. Jadi terlihat bahwa kita bisa melihat dari 2 jenis model tersebut berdasarkan modelnya kita asumsinya adalah bahwa ini memiliki tiga jenis varian, tapi berdasarkan model hanya memiliki 2. Jadi terlihat bahwa secara statistik perhitungan dari varian bahwa data iris tersebut memiliki 2 jenis varian. Mungkin itu penjelasan saya mengenai pemanfaatan data pemanfaatan MATLAB untuk mencari nilai clustering dari berdasarkan base model. Demikian saya kembalikan ke Kak Dwi. Terima kasih. Mungkin langsung diskusi, Mas Fajar. Ya, boleh. Mungkin jika ada rekan-rekan, jika ada yang kita diskusi, boleh. Mas Fajar, Mas Hakim, boleh tanya. Tadi di grafik pertama, terus ada bisa dilihatin nggak slide-nya tadi, grafik pertama? Itu di GPT atau di MATLAB, Mbak? Di MATLAB. Di MATLAB. Di MATLAB, sebentar.
Betulnya Pak, yang ini Belum, tar dulu sebentar. Grafik 1. Gambar 1. atau gambar 1. Ini. Ya. Ini kok dari yang atas sampai bawah secara diagonal ya. Itu kok kosong, itu kenapa ya? Jadi ini hubungan antara apa namanya data panjang sepal. Contoh yang ini ya, contoh pertama. Jadi kalau apa namanya untuk yang komponen Y-nya itu data sepal terhadap apa gitu. Kalau yang ini kan berarti panjang sepal terhadap panjang sepal. Jadi kan tidak ada datanya kosong. Ada hubungan. Tidak memiliki hubungan sama sekali, datanya kosong. Tapi jika kita lihat panjang sepal terhadap lebarnya, kita lihat ada hubungannya variannya. Kemudian di atas panjang sepal dengan petalnya, lebar petalnya juga ada. Demikian, jadi komponen matriks yang ini diagonalnya itu kosong karena dia terhadap dirinya sendiri, jadi tidak memiliki nilai varian. Oh iya, oke. Makasih. Oke, sama-sama Mbak Nia. Oke, nggak apa-apa nih sambil diskusi, karena yang model based clustering ini juga lumayan teorinya lumayan dalam juga gitu. Banyak ya teorinya ya. Ya, jadi tidak hanya berbicara masalah cluster yang hanya mengandalkan jarak yang kemarin gitu kan, tapi ini juga berbicara tentang Bayesian, likelihood, berbicara tentang statistiknya gitu. Ini kemarin saya agak berat untuk memahami secara statistiknya gitu. Mungkin teman-teman ada yang memberi masukan, monggo aja kita berdiskusi. Mau nanya Mas? Boleh. Itu yang dendrogram ini ya? Itu Ya, sumbu X sama sumbu Y-nya apa ya maksudnya ya? Terima kasih. Ini ya. Jadi kalau sepaham saya ya, mungkin bisa dibantu sama yang kelompok 1 yang kemarin ya. Jadi ini data-datanya. Jadi kan ada apa namanya hubungan data 1 misalnya data indeks ke 9 sama ke 23 memiliki nilai jarak yang lebih dekat, terus kemudian jarak antara dua tersebut memiliki yang ini. Cuma ini hasilnya kayaknya banyak gitu, cuma yang ditampilkan segini kayaknya. Kalau tadi kan ada 150 data, jadi harusnya tuh ada 150 cabang juga di bawahnya. Cuma ini mungkin karena keterbatasan dari media, jadi nggak begitu semuanya tertampilkan. Hanya yang penting, yang utama yang sebelah atasnya saja paling. Kalau yang sembunyinya coba ya seperti itu mungkin. Kalau sumbu Y-nya? Kalau sembunyinya itu ini dilihat dari itunya bisa kayak Mas. Ini jadi ini apa namanya output dari ini adalah output dari Z-nya itu adalah jadi ini. Jadi base modelnya dari Agent Class ini langsung menghasilkan ini. Ada 3 komponen, saya masih kurang paham ya. Nah, ini jadi ketiga matriks tersebut akan dibuat dendrogram seperti ini dan juga siluet seperti ini. Gitu. Kalau yang kemarin untuk yang tim pertama sama nggak seperti itu nggak ininya untuk pembuatan dendrogramnya? Izin nambahkan Mas. Ya. Ya, untuk yang kelompok pertama kemarin kan emang sama ya seperti ini. Kalau yang sumbu X emang benar kata Mas Fajar tadi, ini menunjukkan indeks dari datanya, jadi harusnya ini 150 sesuai jumlah data yang akan diolah ya. Terus yang sumbu Y ini kalau nggak salah itu jaraknya, jadi karena di bawah itu kan masih dekat-dekat tuh ya, jadi mungkin jaraknya itu masih kecil. Jadi kalau yang udah klaster terakhir kan itu kan memang klaster yang udah terbentuk klaster terus jauh-jauh gitu, jadi ke atas itu pasti akan semakin besar. Jadi ini jarak antar yang ini jarak antar datanya itu gitu, yang Y-nya ini. Ya ini jadi kan kalau misalkan
yang udah deket-deket kan pasti jaraknya yang ini ya, yang udah cluster-cluster itu pasti jaraknya rendah ya, karena dia istilahnya sama gitu. Nanti yang karena proses terakhir pasti yang udah agak berbeda-beda, jadi dia jaraknya agak jauh. Nah, saya mau sekalian tanya nih Mas. Iya boleh. Kemarin kan saya kelompok 1 kan istilahnya cuma mengklasterkan, tadi istilahnya secara hierarki. Nah, untuk proses selanjutnya ini, untuk yang Mas bahas ini, saya tadi agak bingung mengenai apa ya, maksudnya dari itu, maksudnya dari ini itu adalah untuk mengidentifikasi hasil klasternya itu udah sesuai, atau arahnya itu mengklasifikasikan datanya itu bentuknya seperti apa, kita harus menggunakan klaster seperti apa, atau gimana nih Mas, goal dari yang base hierarki model ini Mas? Ya, terima kasih Mas Akbar. Jadi untuk yang apa namanya base ini, hierarki ini, jadi kita data yang kemarin tim 1 lakukan itu kan berupa diagram seperti ini ya. Nah, jadi ini hanya digunakan sebagai base model saja. Kemudian data dari base model ini kita hitung menggunakan perhitungan statistik. Jadi ada perhitungan nilai variannya, terus kemudian ada jarak antar variannya, kemudian kita menghitung koefisiennya dan lain-lain. Terus kemudian juga kita membuat model dasar juga. Jadi apakah modelnya itu apakah berupa bentuk lingkaran ataupun diagonal, kemudian sumbunya itu apa. Jadi kan kalau kita lihat kan, jadi kalau kita lihat kan secara umum kan gini, ini jelas berbeda dengan yang ini. Dari bentuk diagonalnya, terus kemudian sumbunya juga berbeda. Jadi kita menghitung juga antar sumbunya juga kita hitung juga. Jadi kelebihannya ya tidak hanya masalah jarak. Kalau yang kemarin kan hitung hanya jarak saja ya. Jarak saja. Tapi kita kalau yang ini sudah lebih advance daripada itu. Oh, pakai nilai varian, kovarian itu ya? Iya, kita ada perhitungan sebarannya juga. Dan ada bentuknya juga, bentuk dari model tersebut. Nah, nanti jadi untuk model tersebut nanti kita bisa lihat sesuai bentuk yang mana sih, model yang mana yang sesuai pada data iris tersebut, apakah bentuknya itu tadi umum kah, ini kan kita hasilkan bukan angka 9 ya, jadi apakah dia bentuknya memiliki bentuk yang tidak sempurna, terus kemudian datanya juga bukan diagonal yang M kali M, tapi misalnya tidak sama matriksnya, kemudian orientasi juga beda juga, mungkin seperti itu. Mungkin Mas Hakim kalau bisa tambahkan. Ya, Mas. Ya betul yang dikatakan Mas Fajar tadi. Goalnya adalah kita mengklaster. Kalau yang kemarin tuh yang hierarki itu hanya, kalau yang textbooknya itu ya, textbooknya adalah mengklasternya itu berdasarkan jarak. Kalau ini mempertimbangkan nilai-nilai covariant matriksnya, Mas. Dari nilai covariant matriksnya nanti untuk melihat model yang terbaiknya itu seperti apa dari beberapa macam klaster tersebut. Nah, seperti itu Mas. Jadi kita bisa melihat klaster dengan model terbaiknya. Gitu, kalau model maksimum. Yang itu Mas, yang tadi ada yang metode yang nomor 9 itu kan ada yang family general, itu artinya itu maksudnya family general. Inisial modelnya Mas. Modelnya ya? Iya. Jadi kalau di di buku MATLAB itu kan ada di flow chart-nya itu kan ada, kita harus memilih model terlebih dahulu. Ya kan? Nah, itu ini adalah termasuk salah satu inisial modelnya itu. Oh, orientasinya varian. Ya. Atau mungkin ada yang bisa ditambahkan dari pemahamannya Mas Abdul, Mas ini. Dan ini sebenarnya juga ada paper juga sih dalam bahasa Indonesia mengenai metode base cluster ini juga ada. Nanti coba saya share nanti. Coba saya tutup dulu.
Nah, ini kenapa tadi kan pertanyaannya kenapa harus di klaster berharga dulu ya Mas ya? Nah, ini ada langkah-langkahnya gitu mengenai apa namanya model bis modelnya gitu. Jadi, ya memang harus melalui langkah itu untuk mendapatkan ininya apa namanya lakukan pengelompokan berhierarki, penggabungan untuk setiap model campuran normal berganda. Hasil pengelompokan ini ditransferkan dalam bentuk sebuah indikator pada persamaan yang tadi yang saya sebutkan. Nah, ini adalah sebagai awal untuk nilai EM-nya tadi. Jadi untuk melakukan algoritma EM yang tadi menggunakan MATLAB, kita harus melakukan hierarki terlebih dahulu. Seperti itu, Mas. Oh, yang hierarki itu berarti ya kita mengambil berapa klaster gitu ya untuk masukkan EM-nya itu ya. Iya, betul. Gitu. Oh, BIJ itu berarti ini untuk nilai untuk menentukan itu ya, yang metode yang 9 Iya, atau betul. Oh. Ada nilai yang terbesar dari BIJ tersebut. Oke. Iya, cukup Mas ya. Makasih banyak Mas. Sama-sama. Monggo ya kita diskusi mengenai ini juga begitu terlalu memahami, jadi kita diskusi. Mungkin rekan-rekan yang lain? Mungkin kalau tadi kesimpulannya kan untuk data iris tersebut kan kalau kita hanya melihat dari data umum, maksudnya hanya dilihat dari dendrogramnya ataupun dari siluetnya tersebut, mungkin terlihat ada 3 jenis clustering ya dari data iris. Namun kalau kita lihat berdasarkan base hierarki base modelnya itu terdapat hanya dua jenis clustering di data iris tersebut. Ya mungkin bisa terlihat dari kalau dari base model kan dilihat jadi statistik juga, tidak hanya dilihat dari secara umumnya saja. Mungkin seperti itu perbedaan hasil metode sebelumnya dan metode base model dari data yang sama. Oke, Mas Fajar. Izin Pak Dwi, apa ada yang bisa ditambahkan Pak? Ya, cukup baik ya. Jadi setidaknya kita bisa lebih mengerucut lagi ya kemarin secara global. Sekarang sudah coba lebih mendalam lagi tentang model base ini. Ya mungkin dari ya di sini udah contohnya juga sudah baik gitu ya. Ya setidaknya kita ada gambaran gitu ya. Ada gambaran untuk bagaimana mengcluster data gitu ya. Ya mungkin memang kita nggak membahas, saya sengaja nggak membahas istilahnya semua metode gitu ya, jenis clustering misalnya, karena ada beberapa yang nanti mungkin dari sini kita sudah mendapat gambaran dan mungkin kita bisa mempelajari lebih lanjut gitu ya mengenai data clustering ini. Oke, mungkin ada lagi yang mau ditanyakan ke kelompok 2 ini? Oke deh, baik ya, kalau tidak ada nanti presentasi dan ininya file map-nya bisa di-upload ya ke Teams, jadi biar nanti yang lain juga bisa mempelajarinya. Baik.
Baik, Pak. Ya, terima kasih. Yang mungkin kita akhiri ya. Terima kasih perhatian, kehadiran dan juga diskusinya. Ya, saya mohon maaf bila banyak kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.